Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepun Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepun Islam yuk! Maulana Zakaria Al-Khandahlawi dalam kitab Fadilah Amal menuliskan, Khabbab bin Al-Arats radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang tubuhnya telah dipenuhi keberkahan karena ia telah mengalami berbagai ujian dan penderitaan di jalan Allah. Pada masa awal Islam, ia telah masuk Islam ketika baru 5 hingga 6 orang yang telah menerima Islam. Karena itulah cukup lama ia bergelut dalam penderitaan. Ia pernah dipakaikan baju besi lalu dibaringkan di bawah terik matahari yang sangat panas. Keringat bercucuran dari tubuhnya. Begitu lama ia disiksa di bawah terik matahari hingga daging di punggung mengelupas karena panasnya. Sejak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Khabbab pun mendapatkan kedudukan yang tinggi di antara orang-orang yang tersiksa dan teraniaya. Ia mendapat kedudukan itu di antara orang-orang yang walaupun miskin dan tak berdaya, tetapi berani dan tegak menghadapi kesombongan, kesewenangan, dan kegilaan kaum Quraisy. Berikut ujian Allah untuk Khabbab bin Al-Arats. Batang besi panas di punggungnya. Khabbab bin Al-Arats adalah budak milik seorang wanita. Ketika tuannya mengetahui bahwa ia sering menjumpai Nabi Muhammad, ia menghukumnya dengan menusukkan batang besi panas ke punggung Khabbab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau meminta Khabbab menceritakan kembali bagaimana penderitaannya dahulu pada permulaan masuk Islam. Dia menjawab, "Lihatlah punggungku ini." Umar pun melihat punggungnya. Begitu melihatnya, beliau berkata, "Saya belum pernah melihat punggung seperti ini." Khabbab radhiyallahu anhu meneruskan, "Saya telah diseret di atas timbunan bara api yang menyala, sampai lemak dan darah yang mengalir dari punggung saya telah memadamkan api tersebut." Setelah Islam jaya dan pintu-pintu kemenangan telah banyak diraih, Khabbab berkata, "Tampaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membalas penderitaan kita. Saya khawatir ini hanya di dunia dan di akhirat nanti kita tidak mendapatkan balasan apapun." Sya'bi berkata, Khabbab menunjukkan ketabahannya hingga tak sedikit pun hatinya terpengaruh oleh tindakan biadab orang-orang kafir. Mereka menindihkan batu membara ke punggungnya hingga terbakarlah dagingnya. Besi panas ditaruh di kepalanya. Khabbab menanggung penderitaan dengan sabar, tabah, dan tawakal. Orang-orang Quraisy terpaksa meminta bantuan Ummi Anmar, yakni bekas majikan Khabbab yang telah membebaskannya dari perbudakan. Wanita tersebut akhirnya turun tangan dan turut mengambil bagian dalam menyiksa dan menderanya. Wanita itu mengambil besi panas yang menyala, lalu menaruhnya di atas kepala dan ubun-ubun Khabbab. Sementara Khabbab menggeliat kesakitan, tetapi nafasnya ditahan hingga tidak keluar keluhan yang akan menyebabkan algojo-algojo tersebut merasa puas dan gembira. Pada suatu hari Rasulullah SAW lewat di hadapannya, sedang besi yang membara di atas kepalanya membakar dan menghanguskannya. Hingga kalbu Rasulullah pun bagaikan terangkat karena pilu dan iba hati. Rasulullah kemudian berdoa, "Ya Allah, limpahkanlah pertolonganmu kepada Khabbab." Dan kehendak Allah pun berlakulah. Selang beberapa hari, Ummi Anmar menerima hukuman qisas, seolah-olah hendak dijadikan peringatan oleh Yang Maha Kuasa, baik bagi dirinya maupun bagi algojo-algojo lainnya. Ia diserang oleh semacam penyakit panas yang aneh dan mengerikan. Menurut keterangan ahli sejarah, ia melolong seperti anjing. Dan seseorang memberi nasihat kepada Ummi Anmar,
bahwa satu-satunya jalan atau obat yang dapat menyembuhkannya ialah menyetrika kepalanya dengan besi menyala. Demikianlah, kepalanya yang angkuh itu menjadi sasaran besi panas yang disetrikakan orang kepadanya tiap pagi dan petang. Menjadi panutan bacaan Al-Quran. Di masa-masa dakwah pertama, Khabbab tidak merasa cukup dengan hanya ibadah dan sholat semata, tetapi ia juga memanfaatkan kemampuannya dalam mengajar. Didatanginya rumah sebagian temannya yang beriman dan menyembunyikan keislaman mereka karena takut kekejaman Quraisy. Lalu dibacakannya kepada mereka ayat-ayat Al-Quran dan diajarkannya. Ia mencapai kemahiran dalam belajar Al-Quran yang diturunkan ayat demi ayat dan surat demi surat. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan mengenai dirinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa ingin membaca Al-Quran tepat sebagaimana diturunkan, hendaklah ia meniru bacaan Ibnu Ummi Abdin atau Khabbab bin Arats." Hingga Abdullah bin Mas'ud menganggap Khabbab sebagai tempat bertanya mengenai soal-soal yang bersangkut paut dengan Al-Quran, baik tentang hafalan maupun pelajarannya. Khabbab adalah juga yang mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah binti Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid ketika mereka dipergoki oleh Umar bin Khattab yang datang dengan pedang di pinggang untuk membuat perhitungan dengan agama Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya mengharap ridha Allah. Khabbab wafat pada usia 37 tahun. Ia adalah sahabat yang pertama kali dikuburkan di Kufah. Setelah wafatnya, Ali radhiyallahu anhu pernah melewati kuburnya dan ia berkata, "Ya Allah, rahmatilah Khabbab." Dengan semangatnya ia telah memeluk Islam dan ia rela menghabiskan waktunya untuk berhijrah, berjihad, dan menerima segala penderitaan serta musibah. Penuh berkahlah orang yang selalu mengingat hari kiamat dan selalu bersiap-siap menerima kitab amalnya pada hari hisab. Dan ia jalani kehidupan ini dengan menerima apa adanya dan ia sangat ridho kepada Tuhannya. Maulana Zakaria menjelaskan soal kisah ini. Menurut dia, sebenarnya hanya ridho ilahilah yang menjadi tujuan utama para sahabat radhiyallahu anhum. Segala sesuatunya dilakukan semata-mata untuk mendapat keridhaannya. Sahabat yang selalu bersedekah. Ketika para sahabatnya datang menjenguk ketika ia sakit, mereka berkata, "Senangkanlah hati Anda, wahai Abu Abdillah, karena Anda akan dapat menjumpai teman-teman sejawat Anda." Khabbab berkata sambil menangis, "Sungguh, aku tidak merasa kesal atau kecewa, tetapi kalian telah mengingatkanku kepada para sahabat dan sanak saudara yang telah pergi mendahului kita dengan membawa semua amal bakti mereka, sebelum mereka mendapatkan ganjaran di dunia sedikit pun juga. Sedangkan kita masih tetap hidup dan beroleh kekayaan dunia, hingga tak ada tempat untuk menyimpannya lagi kecuali tanah." Kemudian Khabbab menunjuk rumah sederhana yang telah dibangunnya itu. Lalu ditunjuknya pula tempat untuk menaruh harta kekayaannya. "Demi Allah, tak pernah saya menutupnya walau dengan sehelai benang dan tak pernah saya menghalangi siapapun yang meminta," ujarnya. Dan setelah itu ia menoleh kepada kain kafan yang telah disediakan orang untuknya. Maka ketika dilihatnya mewah dan berlebih-lebihan, air matanya mengalir. "Lihatlah, ini kain kafanku. Bukankah kain kafan Hamzah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika gugur sebagai salah seorang syuhada hanyalah burdah berwarna abu-abu yang jika ditutupkan ke kepalanya terbukalah kedua ujung kakinya. Sebaliknya bila ditutupkan ke ujung kakinya terbukalah kepalanya."
Subhanallah, Khabab berpulang pada tahun 37 Hijriah. Dengan demikian, si pembuat pedang di masa jahiliyah telah tiada lagi. Demikian halnya guru besar dalam pengabdian dan pengorbanan dalam Islam telah berpulang. Semoga kita semua diberikan ketabahan dan kesabaran selayaknya Khabab bin Al-Arats. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.